Halo Bedigers. Nama penyanyi Krisdayanti akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan setelah ia membongkar gaji besarnya sebagai anggota DPR. Hal ini membuat ia dipanggil oleh partainya untuk berdiskusi mengenai pernyataan tersebut. Krisdayanti pun meminta maaf kepada fraksi dan DPR karena telah membuat banyak pihak kerepotan dan dibully. Lantas berapa sih total kekayaan yang telah dikumpul oleh diva Indonesia ini? Mari kita bongkar. Krisdayanti merupakan sosok yang tak asing lagi di telinga masyarakat. Penyanyi yang juga akrab disapa Kade ini dikenal sebagai salah satu top diva Indonesia. Dia bahkan termasuk penyanyi yang awet bertengger di jajaran artis papan atas Indonesia. Sosok Krisdayanti sangat melekat dengan image sebagai artis pekerja keras, bertalenta, dan juga trendsetter. Ternyata, bakatnya sebagai seorang entertainer sudah tampak sejak ia masih berusia belia. Masa remaja wanita cantik kelahiran Malang 24 Maret 1975 ini sudah banyak diwarnai dengan kegiatan bernyanyi maupun beraksi di depan kamera. Ia tercatat merilis album pertamanya yang bertajuk Biasa Saja ketika masih duduk di bangku SMP. Album ini dirilis pada tahun 1987 saat Kade masih berusia 12 tahun. Dari kancah nasional, potensi Kade mulai terlihat saat ia terpilih sebagai gadis sampul tahun 1991. Kemudian popularitasnya semakin menanjak ketika ia berhasil menyabet gelar juara di sebuah ajang pencarian bakat yang bernama Asia Bagus tahun 1992. Sejak saat itulah, kiprahnya di dunia tarik suara makin kinclong. 3 tahun kemudian, 1995 Kade meluncurkan album profesionalnya yang pertama bertajuk Terserah. Tak hanya album solo, di tahun 1996 bersama Anang Hermansyah, ia meluncurkan album duet Hanya Tuhan yang dijadikan cenderamata di pernikahan mereka. Dan setelah menikah dengan Anang 22 Agustus 1996, karir Kade semakin menanjak. Selain di dunia tarik suara, Kade juga bersinar di dunia akting sepanjang tahun 1996 hingga 2003. Debutnya dimulai ketika ia menjadi pemeran utama dalam sinetron yang berjudul Saat Memberi dan Menerima yang tayang pada tahun 2006. Setelah itu, dia membintangi berbagai judul sinetron lain di berbagai stasiun TV. Di tahun 2006, Kade bersama beberapa aktris dan aktor ternama lain melebarkan sayapnya ke dunia layar lebar dengan membintangi sebuah film berjudul Jatuh Cinta Lagi. Di dunia tarik suara, Kade juga pernah menggelar 3 konser tunggal, masing-masing tahun 2001, 2004, dan 2005. Bahkan sepanjang 2004, ia menggelar 8 konser di berbagai tempat, termasuk di negara-negara lain. Kemudian tahun 2006 bersama Ruth Sahanaya dan Titi DJ, Kade membentuk sebuah legenda grup trio vokal yang mereka namai Tiga Dipa. Apalah dayaku yang hanya bisa konser di kamar mandi. Segudang pencapaian dan prestasi ini membuat berbagai penghargaan seperti berlomba-lomba dianugerahkan kepadanya, baik dari berbagai media maupun lembaga. Mengenai karir politiknya sendiri, Krisdayanti awalnya hampir menjadi calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura pada pemilu tahun 2014 lalu. Kemudian di pemilu tahun 2019, Krisdayanti akhirnya resmi menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Ia mewakili tanah kelahirannya di Dapil Jawa Timur 5 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ia berhasil terpilih dengan perolehan sebanyak 132.131 suara. Di sini ada yang ikut nyoblos Kade juga nggak? Kalau Anang Hermansyah dan Raul Lemos sih udah pasti ya. Dan sedikit flashback ke momen kisah rumah tangganya ketika memperingati 12 tahun pernikahan. Akhir 2008, Anang dan Kade kembali merilis album duet berjudul Solusi. Meski meraih kesuksesan yang lumayan, album ini tak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. 22 Oktober 2009, Anang menuduh istrinya berselingkuh dengan seorang pengusaha Timur Leste dan resmi menceraikan Kade. Setelah menjandang status janda, Kade lantas tetap berkarya. Pada November 2009, ia merilis single dengan judul Kamu di Hatiku Selamanya, ciptaan Maya Estianti. Kade menyatakan single ini merupakan awal hidupnya yang baru. 2 tahun kemudian, Krisdayanti akhirnya menikah dengan seorang pengusaha asal Timur Leste yang bernama Raul Lemos. Tepatnya tanggal 20 Maret 2011. Dalam pernikahannya yang kedua ini, Kade dikaruniai seorang putri bernama Ariana Amora Lemos dan seorang putra bernama Kellen Alexander Lemos. Saat menjalani hidup barunya ini, Krisdayanti sempat menyatakan ia siap meninggalkan dunia hiburan dan menetap di Timur Leste sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun ia kemudian menarik pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin terus menyanyi sampai tua.
Krisdayanti kemudian merekam sebuah lagu ciptaan Baby Romeo berjudul Pernah Denganmu untuk album kompilasi bertajuk Baby Romeo Mega Hits pada tahun 2012. Kade pun terus berkarya di dunia tarik suara sebagai salah satu diva pop Indonesia. Nah, siapa nih yang pernah menggalau sambil ditemani lagu-lagunya Krisdayanti? Seiring dengan perjalanan karirnya yang terus memuncak, maka jelas bahwa penghasilan yang didapatkan juga tak sedikit. Apalagi pundi-pundi rupiah yang ia kumpulkan bukan hanya dari dunia hiburan saja. Bersama suaminya Raul Lemos, Kade mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang hiburan bernama Raya Music Entertainment sejak tahun 2013 lalu. Selain itu, ibu kandung penyanyi Aurel Hermansyah ini juga bergelut di bisnis kosmetik yang membuat brand sendiri yang bernama Nefertiti Waris Diva. Dengan produk andalan lip creamnya yang terkenal dengan nama Diva Lip Cream Matte, selain kosmetik, Kade juga mengadu peruntungannya di bisnis fashion. Ia bekerja sama dengan seorang desainer ternama yang juga merupakan sahabatnya, Vena Mutia. Mereka berdua mendirikan brand fashion bernama VMKD dengan menawarkan koleksi busana yang tak jauh dari kesan feminim dan elegan. Kade juga tak mau ketinggalan dengan selebriti lain yang membuat bisnis kue kekinian. Adik kandung Yuni Sara ini membuka toko kue kekinian bernama Makobu Cake yang terletak di Malang, Jawa Timur. Dan yang baru-baru ini viral adalah pemasukan yang didapat selama menjadi anggota DPR RI. Berdasarkan pengakuannya di podcast bersama politisi Akbar Faisal, Kade mendapat uang dengan rincian 16 juta rupiah, gaji pokok ditambah 59 juta rupiah tunjangan. Selain gaji, Kade juga mendapat dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah yang ia terima 5 kali dalam setahun, serta dana kunjungan dapil sebesar 140 juta rupiah sebanyak 8 kali dalam setahun. Wow, kalau sebanyak ini sih tahun 2024, OTW nyalik juga ah. Sebagai orang yang berkecimpung di pemerintahan, tentunya Krisdayanti wajib melaporkan jumlah kekayaan yang ia miliki. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia laporkan saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Kade tercatat memiliki total harta yang mencapai 28,5 miliar rupiah. Aset terbesar yang menyumbang lebih dari separuh harta Krisdayanti adalah kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 23,2 miliar rupiah. Selain tanah, Krisdayanti memiliki aset berupa kendaraan yang bernilai 2,5 miliar rupiah. Dengan rincian, Toyota Alphard tahun 2017 senilai 840 juta dan Toyota Alphard tahun 2018 senilai 1,5 miliar rupiah. Serta Toyota Avanza tahun 2018 senilai 161,5 juta rupiah. Selain kendaraan, Krisdayanti juga kerap memamerkan koleksi barang-barang mewah yang ia miliki. Seperti deretan koleksi tas branded berharga fantastis yang ia sering posting di Instagram pribadinya @krisdayantilemos. Kalau ditambah dengan beberapa sumber penghasilannya tadi, jumlah keseluruhan kekayaannya jadi berapa ya, Bidikers? Yang sanggup hitung kasih tahu hasilnya di kolom komentar ya.